Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail qad wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Himam. Saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-113. Mudah-mudahan kajian hari ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. La tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. La tutalib, janganlah engkau menuntut Rabbaka akan Tuhanmu bita'akhuri matlabika, karena tertundanya permintaanmu. Walakin akan tetapi tolib, tuntutlah olehmu nafsaka akan dirimu atau jiwamu bita'akhuri adabika, karena tertundanya akan etikamu, adabmu kepada Allah. Artinya jangan sampai ketika doamu tidak langsung dipenuhi oleh Allah, ketika doamu ditunda ya oleh Allah atas permintaan-permintaanmu itu jangan sampai engkau kemudian menuntut kepada Allah ketika Allah tidak langsung memenuhi akan permintaanmu, ketika Allah menunda akan keinginanmu dari setiap doa-doamu, dari setiap keinginanmu, dari setiap permintaanmu. Jadi ketika permintaanmu itu tidak langsung dipenuhi oleh Allah, dalam kata lain adalah ditunda oleh Allah, maka jangan nuntut pada Allah. Terus yang paling tepat itu nuntut siapa? Walakin akan tetapi tolib, tuntutlah olehmu nafsaka akan dirimu bita'akhuri adabika, karena tertundanya etikamu kepada Allah. Jadi bukan kamu menuntut Allah ketika Allah harus menunda akan doamu, tetapi coba kamu teliti, kamu cari, mungkin ketika engkau berdoa itu ada banyak syarat dan rukunnya masih belum terpenuhi, atau ketika engkau berdoa ada etika-etika, ada attitudes ya yang kurang etis di hadapan Allah. Mungkin sikap dan perilakumu, caramu berdoa itu salah, bita'akhuri adabika, karena kamu tidak punya adab, etika ketika engkau sedang berdoa kepada Allah, sehingga oleh Allah itu ditunda barangkali seperti itu. Jangan Allah yang kamu tuntut ya, ketika Allah harus menunda doamu itu loh. Ketika Allah tidak memenuhi keinginan dan permintaanmu itu jangan nuntut Allah, tapi coba cross check dulu ya, lihat dulu, teliti dulu, barangkali kamu masih belum memenuhi syarat dan rukunnya berdoa, atau barangkali ada cara-caramu, etikamu kurang baik di hadapan Allah, masih su'ul adab di hadapan Allah. Maka itu janganlah kamu
untuk menuduh Allah. Oh, Allah sudah tidak lagi memperhatikanku. Ya, yang perlu dicatat, yang perlu diperhatikan itu justru perhatikan dirimu. Kultu saya katakan, hadhihi adabun ini, itu qaidatun amatun, merupakan kaidah yang bersifat universal. Wa ingkanat, sekalipun ada apa munasabatuha, kesesuaiannya hadhihi kaidah khosotan, bisa secara khusus. Artinya memang kaidah ini itu berlaku secara universal, umum untuk apapun. Akan tetapi juga bisa kaidah ini ya untuk digunakan hal-hal yang bersifat khusus. Maka itu faidza tolabta, maka jika meminta siapa engkau, atau ketika engkau berdoa ya, atau ketika engkau menuntut atau meminta syai'an, sesuatu. Jadi ketika engkau meminta sesuatu kepada Allah kemudian summa ta'akhkhara, kemudian tertunda. Kemudian tertunda apa? Zuhuru dzalikal matlabi, datangnya, munculnya permintaan itu. Jadi ketika kamu meminta sesuatu kepada Allah, ternyata ditunda oleh Allah permintaanmu, atau tidak dipenuhi oleh Allah, maka jangan nuntut Allah. Bagaimana cara yang tepat? Fa innama dzalika, maka sesungguhnya lambatnya ya atau ditundanya permintaanmu itu lima fataka, karena ada sesuatu fataka yang kurang padamu, min husnil adabi, berupa etika yang baik. Jadi jangan nuntut Allah ya, jangan ngatur Allah, jangan nuntut Allah. Caramu itu yang salah. Kamu meminta itu menentukan waktunya, menentukan harinya, menentukan bentuk pemberiannya, itu kan namanya ngatur Allah. Itu kurang etis itu. Cara-cara seperti itu kurang etis di hadapan Allah. Ya. Artinya apa? Ada yang kurang dari etikamu, caramu di dalam meminta kepada Allah, sehingga Allah harus menunda, sehingga Allah harus menggagalkan, sehingga Allah harus menunda akan setiap doamu itu tidak langsung dipenuhi oleh Allah. Jangan-jangan ada yang kurang pada dirimu menyangkut masalah husnil adab. Nah ini yang perlu di cross check, yang perlu diteliti itu adalah justru dirimu. Jangan menuntut Allah, jangan ngatur Allah. Walau lam yakun, nah ini, andaikan tidak ada, artinya tidak ada itu artinya bahwa secara syarat rukunnya kamu sudah mampu atau sudah memenuhi akan syarat dan rukunnya doa. Begitu juga etikamu juga sudah kamu tunjukkan dengan etika yang baik, cara berdoamu juga adalah dengan cara yang baik. Akan tetapi kok juga masih belum diberi oleh Allah, walau lam yakun, andaikan tidak ada ya, tidak ada etika jelek. Artinya kalau toh kamu sudah baik cara memintamu, etikamu di hadapan Allah, syarat dan rukunnya berdoa juga sudah terpenuhi ya, sudah baik, kok kemudian juga masih belum diberi oleh Allah, walau lam yakun, andaikan tidak ada itu semua, illa kecuali qasdu khususi dzalika tolabi, jadi kecuali adalah dengan tujuan secara khusus dari permintaan itu. Artinya boleh jadi bahwa Allah ketika tidak memberimu, masih menunda permintaanmu, padahal caramu meminta kepada Allah sudah benar, syarat dan rukunnya juga sudah terpenuhi, etikamu ketika meminta juga sudah
bagus, tapi kok juga masih belum diberi oleh Allah, masih ditunda oleh Allah, berarti itu ada tujuan khusus yang akan diberikan oleh Allah kepadamu. Boleh jadi Allah tidak memenuhi apa yang kamu minta. Satu misal, kamu minta mobil, ya, minta mobil, berdoa kepada Allah, etikamu sudah benar, caramu meminta, syarat rukunnya juga sudah terpenuhi, kok juga masih belum diberi oleh Allah, berarti Allah punya tujuan khusus untuk memberikan sesuatu yang lain. Ada rahasia besar yang akan diberikan, ada hikmah besar yang akan diberikan kepadamu. Boleh jadi ketika Allah menunda atas permintaanmu itu, ya, tidak diberi sesuai dengan permintaanmu itu, boleh jadi itu sebagai apa? Sebagai tebusan. Ketika engkau ditakdirkan oleh Allah harus menerima musibah, satu misal, kamu harus menerima musibah kecelakaan, satu misal, ternyata ya kecelakaannya itu ditunda atau dihapus takdir celakamu itu, karena apa? Oleh Allah doamu itu diberikan untuk menutupi, ya, akan takdir celakamu tadi. Boleh jadi dengan cara seperti itu, atau boleh jadi bahwa Allah tidak berikan kepadamu, ya, doamu itu tidak dipenuhi oleh Allah. Boleh jadi oleh Allah dirupakan dalam bentuk sebuah pengampunan atas dosa-dosamu. Ketika dosamu sudah habis, dosa orang tuamu juga akan diampuni oleh Allah. Atau boleh jadi tidak diberikan sekarang oleh Allah, akan dijadikan ATM, ya, akan disimpan, nanti akan diberikan di akhirat. Maka itu jangan sampai suudon kepada Allah, bahwa Allah selalu akan memenuhi doa-doa dari hambanya. Ud'uni astajib lakum. Itu sudah qot'i, itu sudah nasiyah qot'iyah itu. Jadi satu pernyataan yang disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran yang qot'i, ud'uni astajib lakum, itu pasti ketika kamu memenuhi syarat rukunnya, etikanya berdoa, pasti itu akan diberikan oleh Allah. Nah, umpamanya toh andaikan tidak diberikan oleh Allah, ditunda terus, setiap permintaanmu itu ditunda oleh Allah, tidak diberikan, tidak diistijabahi, kamu selalu ditunda oleh Allah, tidak pas waktunya. Andaikan toh itu Allah tidak berikan sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan permintaanmu, ya, maka falatu tolib robbaka ayu ajila. Seandainya Allah itu menunda permintaanmu, ditunda, jangan kamu menuntut robbaka falatu tolib, maka jangan sekali-kali kamu menuntut robbaka Tuhanmu ayu ajila, untuk mensegerakan siapa Rabbuk, matlabaka akan permintaanmu, bisa babi ta'akhurihi, karena sebab lambatnya, ya, pemberian Allah angka kepadamu. Jangan tuntut. Boleh jadi dilambatkan oleh Allah itu banyak hikmahnya. Ketika kamu minta mobil kok masih belum dipenuhi oleh Allah, ditunda 1 tahun kemudian masih ditunda, padahal kamu inginmu tahun depan, tapi ditunda oleh Allah sampai kamu pensiun, satu misal, baru diberikan oleh Allah. Berarti di situ ada rahasia besar. Berarti Allah itu ngiman sampean. Boleh jadi ketika umpamanya mobil itu dipenuhi atau diberikan kepadamu 1 tahun kemudian, apa yang akan terjadi kan kita nggak tahu. Kalau itu maksa dirimu, kalau maksa jiwamu, kalau maksa keinginanmu, boleh jadi justru membuat kamu celaka. Maka itu janganlah mensegerakan, ya, atas permintaan yang masih ditunda oleh Allah itu.
jangan kamu minta keburu untuk segera untuk dikabulkan. Biarkan, sudah menurut kehendak Allah, menurut apa ridhonya Allah. Walakin, akan tetapi ketika kamu masih belum dipenuhi oleh Allah, masih selalu ditunda permintaanmu, pertama jangan ingin disegerakan, ya. Tetapi yang paling penting adalah walakin, akan tetapi yang paling penting ketika doamu masih belum dikabulkan, doamu masih belum dipenuhi, doamu masih ditunda oleh Allah untuk diistijabai, boleh jadi yang paling penting adalah walakin tolib, akan tetapi yang paling utama adalah tolib, tuntutlah, periksalah, carilah kelemahan nafsaka dirimu, bita akhuri adabika, akan tertundanya cara etikamu kepada Allah. Jangan-jangan kamu itu cara berdoamu yang salah. Coba teliti dirimu. Wong kamu kalau doa kepada Allah tuh ngatur Allah. Ya Allah, saya minta mobil ya Allah bulan depan jam 10 hari Rabu. Ya. Kamu ngatur Allah, ngatur waktunya, ngatur harinya. Memangnya siapa kamu? Kok bisa ngatur Allah? Kan semestinya Allah yang ngatur, bukan kamu ngatur Allah. Biarkan menurut kehendak Allah, menurut keinginan Allah, menurut pengetahuan Allah. Jangan menurut nafsumu, jangan menurut keinginanmu. Boleh jadi bahwa Allah tidak memenuhi itu karena kamu ngatur Allah. Itu namanya bita'akhuri adabika. Karena apa? Tertunda etikamu yang tidak pantas. Caramu meminta kepada Allah itu tidak etis. Kamu menentukan bentuknya, ya, kamu menentukan waktunya, kamu menentukan harinya, kamu ngatur Allah. Ini enggak etis cara seperti itu, sehingga Allah menunda akan permintaanmu itu. Boleh jadi karena itu, ya. Kalau tidak, ya Allah akan gunakan ketika doamu tidak dipenuhi oleh Allah, masih ditunda oleh Allah. Boleh jadi doa-doamu itu untuk menutupi, ya, terhadap takdir musibahmu. Boleh jadi bahwa ketika tidak dipenuhi doamu, padahal kamu sudah memenuhi syarat dan rukunnya, etikamu juga bagus, boleh jadi itu sebagai apa? Sebagai bentuk pengampunan dosamu, atau boleh jadi itu akan akan disimpan untukmu kelak di akhirat. Walau ahsanta, maka andaikan ahsanta melakukan kebaikan, siapa engkau? Kalau engkau bisa melakukan kebaikan, al-adaba di dalam etika, fitol abi di dalam berdoa. Walau ahsanta, maka andaikan bisa melakukan kebaikan, siapa engkau, al-adaba di dalam etika, fitol abi di dalam meminta, pasti laku diat, pasti akan dipenuhi apa hajatuka, keinginanmu, maknan secara maknawi, secara nilai. Ini pasti. Andaikan kamu bisa bersikap baik, andaikan kamu punya attitude baik, punya etika yang baik, punya cara yang baik, punya adab yang baik, ketika meminta kepada Allah pasti akan dipenuhi kebutuhanmu, walaupun nanti sifatnya adalah makna secara nilai. Artinya secara nilai bahwa wala yukdo wa ilam tukdo, sekalipun tidak dipenuhkan, ya, wa ilam tukdo, sekalipun tidak dipenuhi hajat itu hisan secara indrawi. Jadi andaikan kau bisa memperbaiki etikamu di dalam meminta, pasti akan diberi oleh Allah, walaupun nanti dalam bentuk nilai spiritual. Boleh jadi ketika kamu meminta kepada Allah,
ya, permintaanmu kepada Allah, kamu sampaikan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami kendaraan ya Allah. Ternyata 1 tahun kemudian permintaanmu juga masih belum dipenuhi oleh Allah, masih ditunda oleh Allah. Ketika kamu, caramu baik, etikamu baik di dalam meminta, pasti akan dipenuhi sekalipun tidak dalam bentuk mobil. Boleh jadi kamu akan dimutasi secara spiritual, akan terjadi mutasi spiritual pada dirimu. Pada saat itu kamu itu ngersulo, kamu selalu protes kepada Allah, kamu merasa tidak tenang kalau belum punya mobil. Boleh jadi sekalipun mobilmu tidak didatangkan, kamu tidak diberi oleh Allah berupa nikmat mobil yang bisa dirasakan, tetapi kamu akan diberikan nikmat mutasi spiritual yang luar biasa. Dengan apa itu? Dengan diberikan sifat qanaah. Kamu akhirnya nggak butuh, ya akhirnya nggak butuh kamu apa? Karena sudah rasa cukup. Mau ke Surabaya sudah ada yang ngantar, sudah ada yang jemput. Boleh jadi kamu dinaikkan jabatanmu, kamu tidak perlu memiliki mobil, harus nyopir sendiri. Boleh jadi kamu diangkat, diberikan pangkat oleh Allah, tidak dalam bentuk materi, tapi diangkat, diberi pangkat oleh Allah. Akhirnya kamu punya pengawal, akhirnya kamu punya sopir, sekalipun itu bukan mobilmu, tapi kamu diberikan fasilitas-fasilitas terpenuhi oleh Allah, dan hatimu juga mulai bisa bersabar, bisa qanaah. Itu kalau memang etikamu baik, caramu meminta kepada Allah benar, baik, beretika baik, tidak ngatur Allah, tidak menentukan Allah cara doamu, pasti Allah akan memenuhi setiap hajat-hajatmu, sekalipun tidak dalam bentuk materi. Boleh jadi kamu akan dimutasi secara spiritual, ya, dimutasi secara spiritual. Wa illam tukdo, sekalipun tidak dipenuhi hajat itu hisan secara indrawi. Wa husnul adabi, maka adapun istilahnya husnul adab, ya, etika yang baik. Apa sih yang dimaksudkan etika yang baik? Orang berdoa itu harus punya husnul adab. Guna di sini wa adapun husnul adab itu iktifauka bi ilmihi, mencukupkanmu. Kamu rasa kamu semestinya kamu cukupkan. Bi ilmillahi, menurut pengetahuan, menurut ilmunya Allah, jangan menurut ilmumu, jangan menurut pahammu. Ya. Itu baru namanya husnul adab. Ketika kok tidak diberi oleh Allah, berarti Allah lebih mengetahui apa yang akan terjadi. Ketika aku harus maksa untuk meminta kepada Allah, harus dipenuhi akan permintaanku. Boleh jadi kalau menurut pengetahuanku itu enak, ternyata menurut pengetahuan Allah jauh lebih, ya, lebih baik orang ini tidak diberi. Ini kalau diberi orang ini bisa jadi tidak pulang-pulang. Boleh jadi orang ini sudah tidak istiqomah lagi menjadi mubalik. Boleh jadi dia sudah tidak istiqomah lagi menjadi seorang ustaz. Akhirnya tidak dipenuhi oleh Allah itu karena karena Allah ngiman. Sementara kamu berpikiran nanti kalau punya mobil bisa keluar bersama-sama dengan anak istri, bisa tamasya, bisa kemana, ternyata tidak. Makanya cukupkan dengan caranya Allah, dengan ilmunya Allah, ya, menurut pengetahuan Allah, menurut pemahaman Allah, jangan menurut pemahamanmu enak punya mobil itu. Waridoka, serta keikhlasanmu, nerimamu, ridhomu, senengmu bihukmihi, dengan keputusan Allah. Itu baru husnul adab. Mau Allah memberi, mau Allah menunda, sudah, itu terserah putusan Allah, kamu terima dengan senang hati. Itu baru husnul adab. Wa timaduka, dan mengiktimatkanmu, kamu beriktimat, sandarkan semua permintaan itu. Jangan bersandar pada nafsumu, sandarkan kepada Allah. Alama
terhadap sesuatu ikhtarahu yang telah memilihkan Allah terhadap sesuatu, laka bagimu dunama ikhtar tahu, bukan sesuatu ikhtar tahu yang memilih siapa engkau akan mali nafsika untuk kepentingan nafsumu, likillati ilmika karena pendeknya pengetahuanmu, karena sedikitnya ilmumu. Coba kamu intimatkan, kamu sandarkan, tergantung kepada pilihan Allah, serahkan itu semuanya, jangan menurut pilihan nafsumu, ya. Watima juga sandaran menyandarkanmu, kamu menyandarkan terhadap pilihan Allah, bukan kepada pilihan nafsumu. Kenapa? Kamu tidak mengetahui banyak ketika harus kamu maksa untuk apa agar diistijabahi, jangan-jangan nanti ada persoalan. Kalau sudah bisa seperti itu, iktifa'uka bi ilmi waridhaka bi hukmi wa'timaduka alama ikhtarahu laka dunama ikhtartahu li nafsik, maka faqad dhamina, maka sungguh Allah akan menanggung laka padamu al-ijabata untuk memenuhi fima terhadap sesuatu yuridu yang Allah menghendaki, la fima bukan pada sesuatu turidu yang kau inginkan. Kalau sudah seperti itu, kamu sudah pasrah kepada Allah, tidak akan pernah ngersulo, tidak akan protes lagi atas tertundanya permintaanmu, maka Allah langsung yang bertanggung jawab. Allah akan yang menentukan, Allah yang akan memilihkan, ya, sesuai dengan keinginan Allah, bukan menurut keinginanmu. Dan Allah yang akan menentukan waktunya, bukan menurut apa? Menurut pilihan waktumu. Wa fil waktu, dan di dalam waktu, alladzi yuridu yang menginginkan siapa, alladzi maksudnya Allah. La fil waktu, bukan pada waktu alladzi turidu yang kau inginkan. Itu namanya husnul adab. Walillahi, dan bagi Allah, demi Allah, turul qail, sebuah kata-kata indah yang disampaikan oleh seorang penyair. Wa qad rumtu amran akhartali fi insirafihi walazil tali minni abarra warhama azamtu alayya alla ahassa bi khotiri alal qalbi illa kunta antal muqaddama wa alla tarani indama qad nahaitani li annaka fi nafsi kabirun mu'adzama. Wa kam rumtu, betapa sering kali aku rumtu menginginkan siapa aku. Berapa kali, fakam berapa kali, rumtu aku meminta, aku menginginkan, amron sesuatu, akhorta engkau selalu menunda, fi insirofihi untuk kemudian meninggalkannya. Berapa kali aku berdoa meminta sesuatu, engkau selalu menundanya ya Allah. Falazil tali mini, falazil tali, tetapi engkau tetap minli bagiku, ya, falazil tali, akan tetapi engkau tetap li milikku, mini menurutku, ya, mini menurutku engkau itu abaro yang lebih baik, wa arhama dan lebih sayang. Azamtu, aku bertekad, ala Allah ahassa, untuk tidak merasakan apapun di khotiri
ya bikhotiri terhadap hatiku, alal kolbi di dalam hatiku, illa kunta kecuali ada siapa engkau, anta ada engkau al muqaddimah yang mendahulunya. Wa alla taroni indama qad nahaitani, dan agar engkau tidak melihatku, wa alla taroni, dan agar engkau tidak melihatku indama qad nahaitani, ketika aku melanggar apa yang kau larang. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau fi nafsi ada di dalam jiwaku, kabirun yang paling besar, maha besar, mu'adzoman dan yang paling maha agung. Ini sebuah syair yang luar biasa sebagai sikap tawakal dan penerimaannya seorang hamba terhadap apa? Takdirnya Allah. Sekalipun ada banyak permintaan, doa dan keinginan itu belum terwujud, belum dipenuhi oleh Allah, karena ditunda oleh Allah, dia tetap mengakui bahwa Allah jauh lebih baik dan jauh lebih sayang dibandingkan untuk apa? Memenuhi keinginan nafsunya. Luar biasa, insyaallah. Oleh sebab itu qala dawu siapa Wahab bin Munabi radhiyallahu anhu. Bagaimana dawuhnya? Qara'tu, aku telah membaca fi ba'dil kutubi, pada sebagian kitab. Dawuhnya kitab begini, ya ibna Adam, wahai anak cucunya Adam, atikni, taatlah engkau ni kepadaku, fima amartuka terhadap sesuatu, amartuka yang telah memerintahkan aku kepadamu, wala tu'allimani, dan jangan sekali-kali mengajariku engkau, bima dengan sesuatu, yuslihuka yang menjadikan baik apa maka kepadamu. Ini sesungguhnya aku itu alimun, mengetahui bi khalqi akan seluruh makhluk. Itu katanya Allah. Seluruh anak Adam, tugasmu itu hanya taat kepadaku. Apa yang aku perintah, ya itu lakukanlah. Nggak usah ngatur aku. Sedangkan yang memberi itu aku. Ketika aku yang memberi itu, biarkan aku akan memberi yang terbaik buatmu. Jangan ngurus aku, jangan ngatur aku, jangan ajari aku mana yang terbaik buatmu. Jangan ajari aku, katanya Allah, karena aku lebih tahu dari kalian. Aku tahu siapa kalian semua itu, apa yang terbaik buatmu itu tahu aku. Jadi itu pun diingatkan oleh Allah, ya, innama ukrimu, sesungguhnya bahwasanya ukrimu, aku memuliakan man kepada orang, akromani yang telah memuliakanku, aku akan memuliakan orang yang memuliakanku, wahinu, dan aku akan menghinakan man pada orang, hana yang menghinakan alih atas man, amri akan keputusanku, akan perintahku. Ingat itu. Kalau kamu tugasmu minta doa, ya sudah selesai, doa itu aja. Jangan ngatur kapan mau diberi, berupa apa pemberian itu, di mana. Jangan ngatur itu. Kalau kamu ngatur itu namanya kamu itu mau nyaingi aku. Walastu binadiri fi haqqi abdi ini, dan tiada, aku nggak akan perhatian fi haqqi abdi, pada haknya hambaku, aku nggak akan perhatian terhadap haknya hambaku, sehingga hatta yang duro, sehingga memperhatikan siapa abdi, hambaku, fi haqqi, akan hakku. Nah, ini perlu dicatat. Jadi tugasnya masing-masing gitu loh maksudnya. Haknya Allah adalah disembah,
Haknya kita adalah, hak kita kepada Allah adalah apa itu? Yang merupakan kewajiban kita. Allah punya hak disembah, Allah punya hak untuk dimintai. Ketika itu Allah punya hak untuk kita berikan haknya Allah untuk dimintai, ya kita berikan, wong kita hamba. Hak kita sujud, haknya Allah itu untuk disujuti, untuk dimintai, bukan ngatur Allah. Yang ngatur itu Allah. Hak kita itu bukan memberi, itu kewajiban Allah yang akan memberi kepada kita. Jangan ngatur Allah. Wa a'dhamul adabi, adapun etika yang paling agung, wa akmaluha, dan yang paling sempurna etika apa? Imtisalu amrihi, menjalankan perintahnya Allah, wal istislamu, dan pasrah dikohrihi, atas koharnya Allah. Kama nabba, sebagaimana telah mengingatkan musannif alaihi atas ma biqaulihi, sesuai dengan dawuhnya musannif. Mungkin sampai di sini dulu, mudah-mudahan akan menjadikan ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.